Hari ini kita mau ngomongin soal buku, teman-teman. Bersama saya sudah ada Bang Has, nama lengkapnya sih PH Sudungan Sirait, tapi biasa dipanggil Has. Dia adalah jurnalis senior, penulis, trainer, dan, kolektor buku. Silakan Bang Has, kita ngobrol ya hari ini ya. Baik, Sebenarnya kecintaan pada buku itu sejak kapan Bang Has muncul ya? sejak mengenal buku, jadi bisa dibilang mulai SD ya. Nah, tapi sebelum ke buku, saya lebih akrab dengan media massa, dalam hal ini koran. Mmm. Jadi begitu bisa membaca, saya sudah terbiasa membuka halaman koran saban hari. Saya masih SD itu, Mhm. mungkin kelas 1 saya masuk sekolah sama sekali buta huruf, tidak bisa berhitung. Tapi ketika naik ke kelas 2, saya sudah bisa membaca berkat seorang guru yang saya pikir sangat keren. Sebelum lebih jauh Bang Has, itu setting-nya di mana nih? Oh, saya lahir di Parapat di Mmm. tepi Danau Toba, kota kecil yang menjadi tujuan para wisatawan sejak lama. Karena di Parapat itu mulai tahun 30-an sudah ada penginapan yang orang lokal menyebutnya bungalow, itu milik perusahaan perkebunan atau mereka menyebut ondernaming yang base-nya itu di Sumatera Timur dan di Tanah Deli. Mhm. Nah, isu yang suka dibaca di koran apa Bang Has tuh? Entah kenapa saya sangat suka politik, Mmm. tepatnya politik internasional. Jadi saya masih kecil ketika di belahan dunia tertentu terjadi gejolak politik yang saya ingat termasuk yang di Timur Tengah tentunya ya, Israel versus sejumlah negara Timur Tengah. Lantas di Asia Tenggara juga konflik Vietnam yang kemudian menjalar ke selatan ke Kamboja. Berarti peristiwa Israel Palestina sekarang ini relate banget ya, Iya, masa lalu. sangat, sangat, sangat. Jadi mmm, Eh, Saking senangnya baca koran, saya pertama kali membaca koran eh, Sinar Harapan edisi Sumatera Utara, oh gitu iya ya. ya. Tapi sebentar saja, tak kenapa tutup. Lalu sejak tahun 70 kami berpaling ke Sinar Indonesia Baru, media yang didirikan oleh jurnalis yang semula menjadi bagian dari koran Waspada. Menurut saya zaman itu SIP ini koran yang keren. Tidak seperti belakangan menjadi sangat ramai Nah, serojannya. iya pada waktu kecil dan sampai umur berapa Bang Has di Parapat? SMA ya? Kelas selulus enggak, saat kenaikan ke kelas 3 SMA saya pindah ke Bandung. Mhm. Praktis berarti untuk mengoleksi buku itu dimulai sejak SMA di Bandung? Betul. Nah. Waktu SD saya hanya mengandalkan koleksi sekolah yang jumlahnya sangat terbatas, tapi saya beruntung karena punya karib, sobat dekat, yang punya kakak di Jakarta, dan kakaknya itu kemudian kalau saya nggak salah menjadi koresponden koran, dan dia memperhatikan bacaan adiknya, adik bungsu, sehingga dia berkali-kali mengirim, terutama terbitan Balai Pustaka, si Jamin dan si Johan, kemudian itu karya Datuk Maju Indo ya, kemudian Salah Asuhan, dan yang lain-lain. Saya mulai dari bacaan seperti itu. Ketika di SMP, selain baca koran, saya melahap komik. Di sana sebutannya cerita silat, cersil. Jadi bukan Kopingho baru saya akrabi kemudian, tapi karya-karya yang lebih dominan gambarnya, antara lain karya Hengki yang saya sangat suka itu. Tentang apa Hengki itu? Itu cerita tentang dunia persilatan. Oke. Benar. Mmm, berarti waktu dia di Parapat nggak sempet ngoleksi buku dong ya? Belum. Setelah ke Bandung ya, Mhm. di Bandung saya SMA di sana, kemudian kuliah di sana. Nah, ketika mulai kuliah saya udah suka
hunting buku atau majalah karena duit saya sangat terbatas. Tentu saja yang saya mampu beli itu buku-buku bekas. Tempatnya itu di itu ya, dekat Gedung Asia Afrika. Iya, itu berarti era tahun berapa tuh Bang? Awal 80 ya? Awal 80. Jadi di Cikapundung itu dekat kali di sebelah Museum Asia Afrika sekarang itu ada orang yang menggelar buku, tapi biasanya selepas maghrib. Nah, saya selalu mampir di sana dan kalau saya punya uang, saya akan usahakan beli paling tidak majalah yang saya suka, terutama National Geographic. Oke. Kalau pencari harta karun buku itu kan seringkali menemukan itu ya, sesuatu gitu ya kalau di buku-buku bekas gitu. Apakah pengalaman Bang Has yang awal-awal itu begitu? Iya. Selulus dari Bandung, saya kemudian ke Jakarta dan beruntung bisa menjadi wartawan. Kantor kami itu terletak di Jalan Kramat 5. Nama medianya Bisnis Indonesia. Nah, dari Kramat 5 ke Kuitang. Kuitang itu dekat Senen, nggak jauh. Jadi saya selalu usahakan sehabis dari lapangan untuk mampir. Tujuannya mencari buku-buku yang tidak biasa. Nah, supaya bisa dapat gambaran, di sana waktu itu banyak penjual buku. Tapi mayoritas mereka bergerak di bidang buku-buku kebutuhan anak sekolah. Itu serba second, bekas ya. Dan ada juga buku-buku di luar itu, tapi yang umum, yang biasa-biasa. Saya nggak tertarik sama yang biasa-biasa. Nah, kalau di Kuitang itu kan bukunya bajakan ya sih Bang Has? Di zaman itu bajakan belum banyak, paling fotokopian dan itu pun terbilang minoritas. Yang banyak buku second. Nah, Kuitang ini saya kira menjadi sentra buku bekas terbesar di Indonesia. Jadi bukunya datang dari mana? Dari manapun, ya. Dari Jawa Timur, dari Surabaya, dari Malang, dari Jawa Barat, dan mungkin juga dari Sumatera ya. Nah, jadi kebanyakan bermain di buku sekolahan, tapi ada penjual yang ranahnya sangat spesifik. Jadi mereka menjual buku-buku langka, ya sebagai berbahasa Belanda, dan ada juga buku-buku yang saat itu terlarang. Ya, mau saya tanyakan. Ya. Pada waktu itu kan zaman Soeharto ya. Apakah di Kuitang juga Bang Has menemukan buku-buku kiri gitu ya, yang buku-buku yang dilarang oleh kejaksaan? Iya, tapi yang saya dapatkan di sana karena saya bisa tiap hari ke sana. Saking seringnya mampir, saya kemudian kenal bahkan berkarib dengan hampir semua penjual buku yang ada di Kuitang itu ya. Semua lelaki, sangat jarang perempuan, kalaupun ada perempuan dia dampingi suami aja. Sebagian mereka dari Sumatera, orang Minang cukup dominan, lalu ada orang Medan ya. Nah, saya mengenal seorang pedagang senior di sana. Kalau orang-orang menyebut dia Pak John. Kami kemudian bersahabat. Pak John ini menurut saya seorang yang cerdas dan kutu buku. Jadi yang dia lakukan kemudian adalah hunting buku. Sebagai pedagang, dia sering ngider. Karena saya berkali-kali bertemu beliau. Termasuk di sepanjang Jalan Keramat. Kalau malam ada juga buku-buku loak digelar di sana ya. Kadang-kadang kami bertemu di situ. Nah, Pak John ini tidak sembarang menjual buku. Yang dia kumpulkan itu buku yang berkelas. Dan tentu harga jual dia juga premium. Nggak ada buku murah. Dia punya pelanggan khusus ya sih? Punya pelanggan khusus. Okay. Jadi orang-orang yang melek buku yang memang. Artinya dia akan hold dulu buku itu ya sampai datang pelanggan yang pas gitu ya? Tidak hanya itu. Dia akan baca dulu. Sehingga kalau saya mampir ke sana, saya pasti menemui Pak John. Kami akan bercakap.
termasuk tentang buku yang sedang dia baca. Iya, iya. Ini pedagang yang cerdas menurut saya, dan dia menjadi guru dan menjadi kiblat untuk semua pedagang buku di sana. Jadi kalau mereka pengen tahu buku ini bagus nggak, berapa harganya kira-kira, mereka akan datang ke Pak John. Ini soal buku kiri ya Bang Has ya, Hmm. pada waktu itu kan tentu berbahaya ya buat pedagang menjual buku kiri. Nah dia memastikan bahwa buku ini ke orang yang tepat, kira-kira gimana menurut Bang Has? Em, Atau dia bisik-bisik, Pak ada buku ini tapi takutnya kan intel ya, bisa ya, juga kita intel. harus ingat di zaman itu Indonesia masih sangat itu ya, represif ya. Orang nggak boleh salah langkah sehingga dituduh sebagai bagian dari ekstrim kiri atau kanan. Kiri itu orang-orang komunis atau sosialis yang itulah yang kental ya. Nah, di Senen di masa itu ini settingnya kan seperti saya ceritakan tadi di awal tahun 90-an. Ya, 90-an 90-an awal ya, sampai 90 sampai 2000 lah. Terutama di masa fase Orde Baru ya. Jadi saya mulai menjelajah ke Senen itu tahun 90 dan itu berlanjut terus ya bertahun-tahun. Nah, buku yang paling dicari oleh mereka yang hunting adalah buku-buku terlarang. Buku terlarang. Nah, seperti apa? Termasuk karetan Malaka, apapun itu. Di antara sekian banyak karetan Malaka, yang paling dicari adalah Madilog. Dan itu nyaris tidak bisa kita temukan. Jadi kalau ada orang ke Pak John atau ke yang lain ada itu Pak Madilog, biasanya akan menggeleng. Karena memang sangat populer, tapi orang tidak pernah melihat wujudnya. Keadaan berubah setelah reformasi. Iya. Ya, di mana-mana kemudian buku-buku yang disebut terlarang itu kemudian menjadi sangat itu ya, sangat banyak kita lihat. Nah, selain Tan Malaka, yang paling dicari orang adalah karya Pramudia Anantatur. Jadi yang terpopuler menurut saya waktu itu adalah tetralogi Pulau Buruh ya. Dan barangkali itu masih lebih mudah kita temukan dibanding Tan Malaka. Nah, saya beruntung lewat perburuan yang memakan waktu banyak yang membuat kita berkeringat-keringat mendapatkan Madilog ya. Terbitan saya masih ingat terbitan Wijaya, tapi tidak lengkap. Ada bagian-bagian yang sudah disobek dengan sengaja. Ya, tapi begitupun buat saya itu sesuatu banget. Dan ketika melihatnya, detak jantung saya seperti berhenti antara percaya dan tidak. Nah, selain itu tadi Tan Malaka, Pramudia, tentu yang dicari orang adalah karya-karya Marxis lainnya, termasuk tulisan Karl Marx dan sobatnya Freddy Engels, dan juga karya-karya Lenin. Bang Has juga kan pernah cerita ya kalau kita hunting buku ke Kuitang itu jangan ada triknya gitu ya. Ada triknya. Jangan seolah-olah kita melihat buku itu berharga dan kayaknya kepengen memiliki gitu ya. Betul, Itu kan mempengaruhi pricing ya. Betul. Oleh penjual. Kalau ya. kita terlalu nafsu, itu akan dibaca oleh pedagang. Dan pedagang yang tidak mengerti perbukuan pun akan gambling. Tiba-tiba dia akan menetapkan harga yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Nah, kalau di Pak John, harga itu sudah rasional. Fix ya. Jadi, kalaupun kita menawar, turunnya itu sedikit saja. Dan menurut saya, itu harga yang pantas. Terutama karena kelangkaan itu ya. Nah, tentang itu tadi, menemukan harta karun. Gitu ya. Itu jarang terjadi. Ya, jarang. Tapi pasti akan terjadi juga. Saya berkali-kali. Jadi, terutama Sabtu. Kalau Sabtu itu, buku yang dipajang jauh bertambah banyak. Dan bisa kita lihat gunungan-gunungan buku di tempat-tempat tertentu. Ya. Dan buku itu campur aduk.
mulai dari yang murahan sampai yang cukup bagus. Nah, tipsnya dalam hunting itu kita harus berani berkeringat, berpanas-panas, Karena itu karena outdoor di ya, pinggir outdoor jalan ya. dan di pinggir jalan raya di sebelah kita mobil lalu lalang, dan kalau udah agak siang matahari akan langsung menerjang tubuh Terik lah ya. kita dan tentu debu akan berseliweran dengan sangat bebas ya. Iya. Nah, saya karena suka biasanya akan membongkar satu persatu buku yang merupakan gunungan itu. Dari tempat yang teratas, saya akan sisir lapis demi lapis sampai ke yang terbawah. Bayangkan berapa lama yang saya butuhkan di sana. Dan biasanya tidak sia-sia. Kalaupun bukan mendapatkan berlian, kita bisa mendapatkan intan. Jadi berlian seperti buku-buku yang sangat langka tadi, yang terutama yang terlarang itu ya. Jadi di bawah itu ada, saya pernah menemukan karya seorang ahli politik Amerika terkemuka, Seymour Martin Lipset ya, Political Man di situ. Lalu bukunya Daniel Bell juga dapat di situ ya. Dan begitu beroleh temuan yang luar biasa itu, biasanya saya akan pulang dengan sangat girang, sumringah. Dan buku itu kemudian akan saya sampuli seperti merawat kekasih tercinta, dan saya akan bersihkan dan simpan dengan apik. Iya. Nah, itu kan kemudian Kuitang tutup ya, digusur. Nggak, sebelum tutup, saya akan berkisah juga tentang pengalaman hunting secara kebetulan dengan beberapa orang yang punya nama besar. Nah, salah satu yang masih saya ingat adalah mencari buku ya pada Sabtu siang dengan Paus Sastra Indonesia Habib Yasin. Dan itu nggak sekali terjadi, cukup sering setiap Sabtu ya. Nggak setiap Sabtu, di beberapa Sabtu saya bersua dengan beliau ya, pengamat sastra terbaik yang dilahirkan oleh Indonesia. Kalau dari luar saingannya ya Profesor Tio aja. Dan saya kira sampai sekarang tidak ada pengamat sastra kita sebesar Pak Habib Yasin. Jadi wajarlah kalau untuk beliau disebut sebagai Paus Sastra Indonesia. Nah, Pak Habib Yasin ini sering mengenakan kemeja putih, tangan pendek gitu ya. Dan beliau akan mengepit tas coklat yang besar, sembari tas kulit yang besar, sembari menunduk dan membalik-balik buku. Menurut saya beliau seorang hunter yang sangat serius. Lalu ada berapa lagi orang-orang itu ya, yang prominent di masa itu, yang punya hobi yang sama. Juga ada satu cerita itu loh Bang Has, yang soal ada pengamat intelijen yang kemudian merusak harga buku di situ ya. Merusak quote ceritanya itu Juanda ya namanya. Nah, seperti saya ceritakan tadi, saya sudah akrab dengan para pedagang di sana. Kalau sebutan kami pemain buku di sana ya, semua udah kenal, dan biasanya mereka sudah menyimpan ya kitab yang menurut mereka akan saya suka, dan mereka akan kasih kode. Bang, sana bang katanya. Nah, saya akan ikuti mereka, dan di lapaknya atau di tempat tertentu mereka akan perlihatkan barangnya. Kadang-kadang mereka GR, mereka kira itu buku bagus. Ternyata tidak. Tapi ada kalanya memang buku bagus. Nah, kalaupun mereka tidak tahu soal harga, saya selalu mencoba untuk fair. Jadi saya tidak memanfaatkan ketidaktahuan mereka soal harga sehingga saya mengasih harga yang rendah. Tidak. Saya tahu, saya bisa menaksir kira-kira kitab seperti ini berapa harganya. Dan itu akan saya hargai.
setimpal. Kadang-kadang saya kasih ekstra, dan ada kalanya mereka bilang nggak terlalu banyak banget ya, gitu kan? Nah, kenapa saya tidak memanfaatkan keluguan mereka? Karena saya suka mereka. Menurut saya mereka orang-orang yang hebat dan sangat perlu adanya. Tanpa mereka, dunia perbukuan kita akan makin terpuruk. Menurut saya mereka pahlawan-pahlawan itu. Menjual buku apapun, sedang buku porno ya. Di Senen, di Kuitang ya, buku porno itu tidak populer lah tidak ya. populer. Karena orang ke sana lebih mencari buku untuk keperluan sekolah selain untuk koleksi. Nah, selain di Senen, di itu Kuitang, sebelum sana. Kadang-kadang kalau saya tidak menemukan apa-apa di Kuitang, saya akan melangkah lagi ke stasiun ke terminal yang di Senen ya. Di sana ada lapak-lapak kios buku dan juga penjual majalah. Tapi menurut saya koleksi mereka tidak sebanyak dan sebaru yang ada di Kuitang. Kalau Kuitang mengalir terus itu. Jadi kayak muara dari itu ya, arus buku yang datang dari mana-mana. Dahsyat banget itu. Ya tadi pertanyaan saya itu tentang ini Bang Has, yang Pak Juanda itu yang kemudian mengubah pricing teman-teman. Suatu waktu di zaman kepresidennya Pak Gus Dur ya, kawan-kawan saya yang menjadi pemain buku di Kuitang itu mendadak menjadi agak dingin. Biasanya dari jauh pun mereka udah mengelulukan kalau melihat saya. Nah, waktu itu enggak lagi. Mereka udah biasa-biasa. Dan kalaupun saya bertanya, ada barang baru enggak? Mereka menjawab, tadinya ada Bang, tapi udah diborong. Lama-lama saya jadi penasaran. Kok ada cerita borong-borong? Selama bertahun-tahun, ya perdagangan di sana alami aja. Tidak ada monopoli kan? Dan tidak ada hunter raksasa yang bisa memborong-borong ya. Nah, saya kemudian penasaran dan saya tanya ke Pak John dan beberapa kawan dekat ya di sana, siapa yang borong-borong buku? Jawaban mereka mengejutkan saya. Mayor Juanda. Mayor Juanda ini kemudian saya telusuri, beliau seorang perwira angkatan laut, pernah bersekolah di Eropa termasuk di Perancis, dan kemudian menggeluti dunia intelijen, dan dia menjadi orang kepercayaan Gus Dur waktu itu. Nah, dia kata orang-orang di Kuitang sekali-sekali datang, tapi yang lebih banyak bergerak adalah operatornya. Dia punya orang-orang yang khusus untuk ngumpulin buku. Jadi tiba-tiba buku-buku bagus tidak kita dapatkan lagi di Kuitang. Saya sedih itu. Sedih karena udah diambil oleh sang monopolis. Nah, tapi keadaan kemudian kembali normal. Penyebabnya apa? Udah meninggal. Pak Juanda sudah berpulang. Saya antara sedih dan girang. Girang karena sudah kehilangan kompetitor. Sedih karena saya sempat berhubungan baik dengan beliau. Bahkan saya meminjam buku sewaktu bertandang ke apartemennya, buku tentang intelijen, buku tebal. Dan tidak dikembalikan karena meninggal. Iya. Iya, itu menarik. Nah, Kuitang ini kan sebenarnya Bang Has, Kuitang ini menjadi destinasi wisata ya kalau misalnya untuk orang Jakarta. Maksudnya brandnya udah ada ya. Jadi kalau mencari buku bekas ya ke Kuitang. Nah, bahkan di film Ada Apa Dengan Cinta ya, kalau nggak salah itu juga ada satu scene ya kan. Yeah. Dia menemukan puisi Hairil Anwar di buku situ ya, Aku itu. Nah, tapi kenapa itu tidak direvitalisasi ya, atau dilestarikan ya, itu? Sebelum ke sana ya, yang di film Ada Apa Dengan Cinta yang pemainnya itu Dian Sastro ya. Dian Sastro sama siapa?
Yang laki ya? yang cakep ya. Nicholas Saputra. Nicholas Saputra betul. Iya. Nicholas Saputra dengan Dian Sastro ya. Saya nonton juga filmnya. Nah, yang ada di settingnya ada scenes ya, yang settingnya di Kuitang tempat buku itu, dan konteksnya adalah karakter yang dimainkan oleh Nicholas Saputra itu mendapatkan buku yang dia suka, yaitu yang berjudul Aku. Itu sebenarnya senario skrip ya, yang ditulis oleh sineas terkemuka kita. Saya jadi lupa namanya. Nah itu yang membuat kemudian Kuitang itu menjadi hype di masa itu. Nah beberapa tahun berselang, entah kenapa kios-kios yang di kios buku di Kuitang itu termasuk yang terutama yang di pinggir jalan kemudian disingkirkan. Saya kaget waktu melihat itu, dan saya bercakap ke kawan-kawan yang beberapa yang masih tinggal di sana, apa sebabnya dan kemana pemain yang lawas itu. Mereka bercerita mereka sudah bercerai-berai. Ada yang ke Blok M, ada yang ke Pasar Kenari, dan di tempat lain. Lebih karena apa ya? Lebih karena tidak ada izin ya, atau bikin macet karena ada pembangunan flyover apa segala macam itu ya kayaknya. Iya. Saya kira karena pembangunan ya. Tapi menurut saya seharusnya tidak disingkirkan begitu saja, karena itu sudah menjadi ikon sebenarnya, ikon Jakarta ya. Memang masih ada di sebelah situ di itu ya, kios-kios itu. Sentra buku ya. Jadi ada satu tempat yang tidak lebar tapi agak panjang, dan di sanalah ditampung sebagian, tapi nggak banyak. Dan tapi sekarang ada masih. Barangkali masih ada. Dan saya pernah bercakap dengan mereka ya, dan mereka bilang atmosfernya udah berubah, nggak seperti dulu. Orang segan datang ke sini katanya. Padahal itu dekat kampus AIA sebenarnya. Tapi menurut mereka situasinya udah sangat berbeda dengan ketika Kuitang itu belum dibersihkan. Nah, sebagai gambaran, saya punya hobi seperti saya ceritakan tadi untuk berburu buku ya, dimanapun saya berada. Ketika di Banda Aceh, saya akan cari sentra serupa. Kalau ke Medan, ke itu namanya itu titik kuning atau titik gantung, gitu kan? Kalau ke Jogja, saya akan ke shopping. Ke Surabaya, saya akan ke tempat serupa ya. Nah kalau ke Bandung tentu ke Palasari ya. Nah waktu mahasiswa di Bandung pun saya sekali ke Palasari ya, tapi lebih mencari buku-buku untuk keperluan kampus ya. Nah kalau saya bandingkan apakah Palasari, shopping dan tempat lain ya, menurut saya tidak sehebat Kuitang. Ya wajar karena Kuitang itu terletak di ibu kota Republik ini. Jadi semua. Dan itu koleksinya mungkin kadang mengagetkan ya. Itu mungkin dari library orang-orang terkenal ya kan. Betul. Sumitro mungkin. Iya, betul Kak Ben. Saya mendapatkan bekas koleksi sejumlah toko penting. Ya, di pasar bekas itu. Dan harganya murah. Sama seperti buku yang kebanyakan itu loh. Artinya apa? Pedagangnya nggak mengerti buku. Jadi ketika saya tawar, berapa bang? Kalau duit sekarang dia bilang ya 50 atau 50.000 ya. Nah, tapi saya tahu itu koleksi dan saya tidak menghargai 50, saya kasih 100. Jadi dibilang buat apa bang? Kembaliannya nggak usah pegang, untuk apa? Ngopi. Mungkin itu ahli warisnya ya, nggak suka buku. Betul.
Apa koleksi orang tua Nah, itu? ini ironi para kolektor. Saya kira tidak hanya terjadi di dunia perbukuan ya. Jadi manakala sang kolektor kemudian berpulang, karya yang dihimpun lama itu tidak diapresiasi oleh keluarganya. Kenapa? Kemungkinan besar mereka tidak punya Tertarik. minat di bidang itu. Jadi mereka menganggap itu koleksi yang memenuhi rumah. Iya, iya. Lebih bagus disingkirin aja. Sangat mungkin mereka tidak menjual, melainkan melepas ke itu ya, pemulung atau ke siapapun dan Diberi donasi ya, didonasikan itu ya. dikasihkan aja secara gratis kan, dan oleh pemulung atau siapapun itu kemudian dibawa lah ke pasar Kuitang. Nah Saya ini menemukan iya, dan betul. saya sedih walaupun senang kemudian ya. Dan dari mana saya tahu bahwa itu koleksi Ada capnya ya? capnya dan tantangannya? Mhm. Nah, ini kan juga sebagian pedagang toko buku bekas di Kuitang dipindah ke Blok M kan ya Bang Has ya? Sebagiannya. Di lantai dasar Ya. itu. Tapi nggak seramai Kuitang ya, kelihatannya Betul, itu sepi. jadi mati ya malah. Saya berkali-kali ke sana, semua tempatnya bagus, jauh lebih strategis ya, karena peruntukan khusus dan lapang ya di lantai bawah ya, dan lingkungan sekitarnya kan rame di dekat ini juga terminal ya dan tempat busway. Tapi entah kenapa orang jarang datang ke sana. Sedih. Sama seperti yang di Kuitang yang tempat relokasi itu. Pak daerah ramai, tapi orang nggak datang. Salah satu penyebabnya menurut saya karena suasananya agak gloomy, gelap gitu loh. Jadi Padahal di mall ya kan? nggak menarik, nggak di mall, Oh nggak di mall. nggak di mall. Oh maksudnya ini yang relokasi di Kuitang itu? Ya, ya. Oh ya. Nah ini segmen terakhir nih Bang Has. Ini kan udah era digital ya kan? Apakah strategi hunting bukunya juga mengikuti perkembangan teknologi gitu? Tentu. Menurut saya berburu buku sekarang jauh lebih mudah karena cukup memanfaatkan search engine, mesin pencarian. Tapi bagi saya itu nggak asik. Yang paling saya nikmati adalah berpeluh-peluh di tengah lalu lintas tadi. Itu memicu adrenalin. Itu masa-masa yang menurut saya termasuk yang paling Apalagi membahagiakan. kalau menemukan harta karun itu ya, degup jantung Iya. berdetak kencang. Nah, emosinya berbeda karena kita kan gambling ya. Dan seringkali saya pulang dengan hampa tangan walaupun udah berjam-jam. Baju udah dekil, kan? Tubuh udah kuyup ya, nggak dapat apa. Tapi saya bilang gak apa-apa. Mungkin besok gitu. Dan besok saya datang lagi dan gagal lagi. Dan besok saya datang lagi. Begitu bertahun-tahun. Dan juga mungkin kalau di era digital kita agak susah memverifikasi apakah itu bajakan atau enggak ya kan? Nah, itu problem. Kalau di Kuitang kan kita pegang ya bukunya secara fisik ya. Betul. Saya berkali-kali kecewa memesan buku lewat online, gitu ya. Ketika melihat iklannya, penampakannya seperti asli, gitu kan? Dan kadang harganya juga harga normal, enggak normal. Kalau miring kita udah langsung curiga, gitu kan? Kalau buku Tan Malaka misalnya sampai dijual 50.000 atau 100.000, kita harus curiga bahwa itu bajakan. Nah sekarang pemain bajakan itu sangat banyak. Kalau saya telusuri, pemain terbanyaknya adalah di kota gudeg tercinta Jogja. Itu sarang pembajakan. Dan itulah yang membuat para penulis, termasuk saya, kemudian merana. Karena menulis itu capek, menyita energi, waktu, gitu ya, dan yang lain. Sementara honorarium sangat tidak masuk akal, gitu ya. Kita mengandalkan penerbit zaman sekarang juga udah kelimpungan, jadi nggak dapat apa-apa, gitu ya. Nah, sementara begitu buku terbit, langsung dibaca. lusa sudah ada bajakannya dan harganya sangat murah. Jadi
mampuslah para penulis. Kalau nggak gila dia tidak akan menuliskan Iya, frustrasi. betul Tapi banget. eh, Terus ini Bang Has, kalau dengan sistem online itu eh, hanya bisa kita bedakan buku itu asli atau enggak, kalau harganya juga nggak masuk akal juga ya, iya, mahalnya gitu loh. Maksudnya iya. kadang kadang ada harga buku sekitar 20 juta gitu, itu kita udah pasti garansinya itu pasti asli ya kan, cuma kan Nah, nggak masuk akal. kalau ada buku yang harganya, pricingnya di online itu nggak masuk akal, Iya, misalnya 50 juta atau 35 juta, artinya apa? asli. Itu asli, Mmm, tapi tidak ada niat untuk si pemilik untuk melepas. menjual sebenarnya, hanya menunjukkan bahwa dia punya koleksi itu. Dan saya sering melihat seperti itu. Oke. Kadang-kadang menurut saya nggak masuk akal juga. Katakanlah di bawah bendera revolusi, jilid 1 atau jilid 2 disebut harganya 20 juta. Itu nggak make sense. Karena Mmm, itu bukan buku langka, walaupun edisi lama ya. oh. Cukup mudah kita kita dapatkan, apalagi zaman internet sekarang ya. Kalau harganya katakanlah Rp1.000.000 sampai Rp2.000.000 itu masih make sense. Bisa. Tapi kalau 20, 30 itu udah main-main tuh. Iya. Baik Bang Has, terima kasih Bang Has obrolannya yang asyik. Jadi memang, kita jadi kangen kuitang ya kan, Iya, iya. berpeluh-peluh, Nah, kadang bertemu dengan sebelum orang-orang. ditutup Kak, saya berharap harus ada intervensi untuk menyelamatkan dunia perbukuan kita, termasuk untuk menyelamatkan para penulis yang masih punya gairah untuk menghasilkan karya. Kalau nggak ada campur tangan, terutama dari siapa? Dari state dong. Apa urusan tugas negara? Mmm, Tugas negara itu salah satu adalah menjaga keberadaban kebudayaan warga negaranya. Nah, salah satu yang setia menyemai, mengurusi peradaban kebudayaan adalah para penulis iya, betul, yang menghasilkan buku-buku. iya, Jadi kalau nggak ada campur tangan, ya dunia buku kita kiamat, betul, selesai dan rakyat kita akan makin payah. iya. Sepakat banget Bang Has, mudah-mudahan didengar oleh para decision maker ini ya. Baik, terima kasih Bang Has, sampai jumpa lagi di edisi berikut. Sama-sama Karin, salam literasi.